Tim pemerintah datang kepada kita dengan mengambil kesimpulan besar bahwa mengikuti tes kelayakan merupakan hal utama yang perlu dilakukan sebelum memiliki anak, agar kita bisa mendidik anak dengan cara yang baik ke depannya. Namun kami rasa hal tersebut tidak dapat tercapai di sisi mereka, Dewan Juri yang terhormat, karena masalah terbesar orang tua gagal mendidik anak itu sendiri adalah karena berdasarkan finansial maupun mental mereka sendiri. Beralih kepada poin sanggahan kami. Poin sanggahan yang pertama adalah tim pemerintah mengatakan ada banyak orang sekarang ini yang dipaksa dengan tekanan untuk memiliki anak padahal mereka belum siap secara psikologi. Ada dua respon. Yang pertama, kami katakan tidak. Karena orang yang sudah menikah pasti mau memiliki anak dan berarti mereka sudah memikirkan bagaimana hasil keinginan mereka nantinya. Respon yang kedua, jikalaupun iya, kami rasa tidak apa-apa karena dengan tekanan seperti itu bisa membuat dia belajar menjadi orang tua yang baik ke depannya, bukan? Masuk kepada poin sanggahan yang kedua. Tim pemerintah juga menjamin nantinya orang tua yang mengikuti tes sudah pasti akan bisa menjadi orang tua yang baik karena dites melalui pendampingan maupun pelatihan dari luar. Tiga respon. Pertama, kami katakan itu tidak benar terjadi karena kecocok ataupun ketidakcocokan orang tua setelah ikut les nantinya akan juga mempengaruhi hasil. Kedua, kalaupun terjadi, kami rasa itu tidaklah efektif karena idealnya seseorang dapat menjadi orang tua yang mendidik baik jika sudah mengetahui ciri karakter dari anaknya itu nanti. Ketiga, kalaupun itu efektif, kami yakin itu tidak signifikan hasilnya mengingat tidak semua orang mampu untuk mengikuti tes-tes tersebut. Masuk kepada poin sanggahan kami yang ketiga, tim pemerintah juga mengatakan dengan ujian tes kita bisa menjadi dorongan orang tua yang lebih relevan. Ada tiga respon kembali. Pertama, kami katakan tidak karena tes sekarang sudah bisa dicurangi dengan berbagai macam cara. Kedua, kalaupun iya hal itu tidaklah efektif karena banyak orang sampai detik ini juga bisa menjadi orang tua walaupun tanpa tes, bukan? Respon yang ketiga, kalaupun efektif kami rasa itu tidaklah eksklusif karena kami bisa mencapai hal yang sama dengan cara yang lebih mudah seperti bimbingan dari keluarga sendiri. Sebagai tim oposisi, stance ataupun pendirian kami adalah menolak mosi perdebatan kita kali ini bahwa setiap orang tua diwajibkan mengikuti tes syarat memiliki anak. Dengan tujuan terbesar kami adalah dengan menilai orang layak atau tidak layaknya menjadi orang tua, bagaimana finansial ataupun mental mereka sendiri. Dua beban pembuktian yang akan kami bawakan dalam perdebatan kita pada hari ini adalah: satu, mewajibkan tes kelayakan tidak dapat dibenarkan. Dan yang kedua, tidak menggunakan tes kelayakan kita bisa mendapatkan benefit yang lebih banyak. Dua argumen mengapa pada akhirnya kami menolak mosi perdebatan kita pada kali ini. Argumen saya yang pertama adalah kenapa tes kelayakan ini tidak dapat dibenarkan. Karena tes seperti itu sekarang ini sudah pasti di bawah naungan lembaga, bukan? Yang sudah pasti itu berbayar. Lihat bagaimana keadaan masyarakat sekarang ini yang hidup di negara yang perekonomiannya sulit. Sehingga setiap orang pasti memiliki penghasilan yang belum merata. Lalu, hal inilah yang berbahaya, Dewan Juri yang terhormat. Mengapa menjadi berbahaya? Satu, karena pada mosi perdebatan kita pada hari ini ada kata mewajibkan, yang dalam artian setiap orang dipaksa, padahal setiap orang harus bebas dari suatu paksaan, bukan? Dua, paksaan tersebut justru membawa pengaruh yang lebih susah, apalagi keadaan ekonomi orang berbeda-beda. Dan yang ketiga, kita tidak bisa mengambil hak individu pada setiap orang, terutama pada hal paksaan. Jadi Dewan Juri yang terhormat, apabila kita tidak membenarkan tes kelayakan ini, maka kita akan: satu, orang-orang akan bebas dari paksaan. Dua, ketika orang bebas dari paksaan, itu akan membawa pengaruh yang lebih baik, bukan? Dan yang ketiga, pada akhirnya orang bisa menjadi individu yang tidak memiliki hambatan ketika memiliki anak. Skenario terbaik yang akan kami jalani adalah apabila kita tidak melakukan tes kelayakan ini, kita tidak membenarkannya, maka kita akan dapat: satu, membuat orang bebas dari paksaan sesuatu. Dan yang kedua, menciptakan individu yang belajar dengan caranya sendiri. Adapun skenario terburuk di sisi kami, apabila semisalkan tes kelayakan ini sudah dapat dibenarkan namun masih belum efektif hasilnya. Satu, kami yakin itu tidak terjadi karena kita sudah membuat seseorang itu bisa menjadi bebas dari paksaan. Dan yang kedua, kalaupun terjadi, kami rasa itu tidak efektif karena masih banyak orang yang inginkan suatu kebebasan dalam hidupnya. Beralih pada argumentasi saya yang kedua, bagaimana dengan tidak menggunakan tes kelayakan ini kita bisa mendapatkan benefit yang lebih banyak.
Lihat status quo yang terjadi saat ini. Ketika orang yang selalu ingin dites terhadap segala sesuatu, orang pasti akan selalu merasa tertekan, bukan? Karena kondisi setiap orang itu berbeda-beda. Orang memikirkan bagaimana dampak dari tes tersebut, apakah berhasil ataupun tidak. Lalu Dewan Juri yang terhormat, hal inilah yang berbahaya. Kenapa menjadi berbahaya? Satu, tidak semua orang mampu untuk mengikuti tes tersebut. Karena sudah seperti yang saya jelaskan sebelumnya, tes-tes yang di bawah naungan tersebut sudah pasti berbayar. Dan yang kedua adalah orang-orang bukan justru mendapatkan manfaat, malah justru mendapatkan hasil yang tidak sesuai ekspektasi mereka, dan mereka akan mengalami akibat dari tekanan dari tes itu sendiri. Dan yang ketiga, orang tidak akan mendapatkan hasil, maka dia akan justru mengalami kerugian. Jadi Dewan Juri yang terhormat, apabila kita tidak menggunakan tes kelayakan, maka kita akan dapat memberi peluang bagi yang muda, bagi orang-orang yang tidak mampu. Kedua, orang-orang akan mendapatkan manfaat yang lebih banyak karena mereka tidak lagi mengalami kendala dalam keuangan ataupun ekonomi untuk membayar tes untuk memiliki anak. Dan yang ketiga, pada akhirnya orang-orang juga tidak mengalami kerugian karena mereka belajar dengan caranya mereka sendiri. Skenario terbaik di sisi kami Dewan Juri yang terhormat, apabila kita tidak menggunakan tes kelayakan. Satu, tidak tersiksanya orang-orang untuk membayar biaya tes. Dua, orang bisa lebih percaya diri terhadap keputusannya tanpa adanya tes. Dan skenario terburuk di sisi kami, apabila kita tidak membenarkan tes kelayakan namun masih belum dapat hasil yang signifikan. Satu, kami yakin itu tidak dapat terjadi karena saat ini tanpa tes pun orang-orang bisa menjadi orang tua yang berkompeten karena belajar dari pengalaman-pengalamannya sendiri. Dua, kalaupun terjadi kami rasa tidak apa-apa karena dengan tidak membenarkan tes kelayakan kita sudah bisa memberi keringanan terhadap orang-orang di luar sana. Sehingga itu dua alasan mengapa saya tidak mendukung mosi perdebatan kita pada hari ini. Sehingga saya bangga menjadi tim oposisi dan tim oposisi layak untuk memenangkan perdebatan kita pada hari ini. Terima kasih.